Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang keutamaan zikir secara umum. Hadis ke-17. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadi munadin yaumal qiyamati aina ulul albab qalu ayyu ulil albabi turid qala alladhina yazkuruna Allaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Uqida lahum liwa'un fa'atba'al qawmu liwa'ahum wa qala lahum udkhuluha khalidina. Akhrajahul Asbahani fit targhib kadza fiddar. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat akan ada malaikat yang berseru, di manakah orang-orang yang berakal? Orang-orang yang bertanya, orang-orang berakal manakah yang engkau kehendaki? Malaikat berkata, yaitu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring dan merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, wahai Rabb kami, engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka lindungilah kami dari azab api neraka. Kemudian diberikan kepada mereka sebuah bendera dan mereka akan mengikuti bendera itu. Malaikat berkata kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga untuk selama-lamanya. Hadis riwayat Asbahani dari kitab At-Targhib dan Durul Mansur. Faedahnya, merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi, yaitu memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keajaiban hikmah-hikmahnya, sehingga akan menguatkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Robku, alam ini adalah taman milikmu. Syekh Ibnu Abi Dunya rahmatullah alaih meriwayatkan sebuah hadis mursal bahwa suatu ketika baginda Rasulullah SAW menjumpai sekumpulan sahabat radhiyallahu anhum yang sedang duduk merenung. Beliau bertanya, ada apa? Apakah yang sedang kalian pikirkan? Jawab mereka, kami sedang memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, ya, jangankan kalian memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, tetapi pikirkanlah tentang makhluk ciptaannya. Seseorang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ceritakanlah kepada kami amalan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menakjubkan. Jawab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, semua amalan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menakjubkan. Suatu ketika pernah beliau datang dan berbaring di tempat tidurku dan masuk ke dalam selimutku. Lalu tiba-tiba beliau bangkit dan bersabda, biarkan aku beribadah kepada Robku. Kemudian beliau berwudu dan sholat sambil menangis sehingga air matanya mengalir membasahi dadanya yang mulia. Lalu beliau pun ruku sambil menangis. Kemudian sujud sambil menangis. Beliau terus sholat seperti itu sepanjang malam hingga Bilal datang untuk memberitahu datangnya waktu subuh. Aku bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, engkau telah diampuni. Mengapa engkau menangis seperti itu? Beliau menjawab, tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur, wahai Aisyah? Bagaimana aku tidak menangis padahal hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban subhanaka faqina adzaban nar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia,
Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surah Ali Imran ayat 190-191. Selanjutnya beliau bersabda, sungguh celaka orang yang membaca ayat ini lalu tidak memikirkan dan tidak merenungkannya. Syekh Amir bin Abdul Qais rahmatullah alaih berkata, aku mendengar bukan hanya dari seorang, 2 orang atau 3 orang sahabat, namun aku mendengar dari banyak sahabat bahwa nur iman adalah dalam merenung dan berpikir. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang berbaring di atas atap rumahnya melihat langit dan bintang-bintang lalu berkata, demi Allah, aku yakin bahwa kamu, langit dan bintang-bintang pasti ada yang menciptakan. Ya Allah, ampunilah aku. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memandangnya dengan rahmatnya dan mengampuninya. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, merenung sesaat lebih baik daripada ibadah semalam suntuk. Sayyidina Abu Darda dan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu juga meriwayatkan hadis serupa. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, merenung sesaat tentang penciptaan langit dan bumi lebih baik daripada beribadah 80 tahun. Seseorang bertanya kepada Sayyidatina Ummu Dardah radhiyallahu anha, apakah ibadah Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu yang paling utama? Jawabnya, merenung dan berpikir. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, merenung dan berpikir sesaat lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Riwayat-riwayat di atas bukan bermaksud bahwa kita tidak perlu beribadah lagi setelah merenung dan berpikir, sebab masing-masing ibadah memiliki derajat dan keutamaan sendiri, baik ibadah fardu maupun sunnah. Jika seseorang meninggalkan ibadah tersebut, maka ia akan dicela dan disiksa sesuai dengan amal yang telah ditinggalkannya. Imam Ghazali rahmatullah alaih menulis bahwa merenung dan berpikir dikatakan sebagai ibadah yang lebih utama karena ia mengandung makna zikir. Selain itu, ada 2 keutamaan lainnya, yaitu 1. menghasilkan ma'rifatullah atau mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, karena merenung dan berpikir adalah kunci ma'rifatullah. 2. menghasilkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Merenung dan berpikir inilah yang dikatakan oleh para ahli tasawuf sebagai muraqabah atau zikir khafi. Banyak hadis yang menyebutkan tentang keutamaan muraqabah. Dalam Musnad Abu Ya'la disebutkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, baginda Rasulullah SAW bersabda, zikir khafi atau zikir dalam hati yang malaikat pun tidak dapat mendengarnya berpahala 70 kali lipat lebih utama dibandingkan dengan zikir jahar. Pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh makhluk untuk dihisab. Malaikat kiraman katibin yaitu Raqib dan Atid akan membawa catatan amal seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah catatan amal si fulan, apakah ada amalannya yang tertinggal atau tidak tertulis? Malaikat menjawab, kami telah menulis seluruh amalannya dan tidak ada yang tertinggal atau yang tidak tersimpan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih ada di sisiku kebaikannya yang tidak engkau ketahui, yaitu zikir khafi, zikir dalam hati. Imam Baihaqi rahmatullah alaihi menulis dalam kitab Syu'abul Iman, riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwa zikir khafi yang malaikat pun tidak dapat mendengarnya adalah 70 kali lebih tinggi derajatnya daripada zikir yang malaikat dapat mendengarnya atau zikir jahar. Seuntai syair menyebutkan, ada isyarat-isyarat rahasia antara yang mencintai dan dicintai sehingga malaikat kiraman katibin pun tidak mengetahuinya. Betapa bernasib baik orang yang sekejap pun hatinya tidak lalai dari berzikir, berfikir, merenung dan muraqabah. Ia akan mendapat pahala tersendiri dari ibadah zahir yang dikerjakannya, sedangkan setiap waktu yang hatinya digunakan untuk berzikir, berfikir, merenung dan muraqabah selama hidupnya akan mendapatkan lipatan-lipatan pahala sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Itulah yang sangat ditakuti setan. Diriwayatkan bahwa Syekh Junaid rahmatullah alaih melihat dalam mimpinya setan dalam keadaan telanjang. Ia bertanya kepada setan, apakah kamu tidak malu telanjang di depan manusia? Setan menjawab,
mereka bukan manusia. Manusia yang sebenarnya ialah yang sedang duduk di dalam masjid kampung Shonizia. Mereka membuat tubuhku kurus dan hatiku terbakar. Syekh Junaid rahmatullah alaih berkata, aku pun pergi ke masjid kampung Shonizia. Kulihat sekelompok orang sedang meletakkan kepala di atas lutut, sibuk bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihatku, mereka berkata, kamu jangan tertipu dengan ucapan setan. Syekh Masuhi rahmatullah alaih meriwayatkan hal yang sama, bahwa ia pernah melihat setan telanjang. Ia berkata, apakah kamu tidak malu berjalan di antara manusia dengan telanjang bulat? Setan menjawab, demi Tuhan, mereka bukan manusia. Jika mereka manusia, tentu aku tidak dapat mempermainkan mereka seperti anak-anak mempermainkan bola. Manusia yang sesungguhnya ialah mereka yang telah membuat tubuhku sakit. Ia berkata sambil memberi isyarat ke arah para ahli tasawuf. Syekh Abu Sa'id Al-Khazaz rahmatullah alaih berkata, aku melihat di dalam mimpi setan menyerangku, lalu aku memukulinya dengan kayu, tetapi anehnya setan tidak menghiraukannya sama sekali. Tiba-tiba ku dengar suara gaib yang mengatakan bahwa setan tidak takut kepada kayu, tetapi setan hanya takut dengan nur hati. Dari Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling utama ialah zikir khafi. Rezeki yang paling utama ialah yang mencukupi atau tidak terlalu kurang sehingga tidak bisa hidup selayaknya, dan tidak terlalu banyak sehingga menimbulkan takabur dan maksiat. Sayyidina Ubadah radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi SAW bersabda, zikir yang paling utama adalah zikir khafi. Rezeki yang terbaik ialah rezeki yang mencukupi. Hadis ini sahih menurut Imam Ibnu Hibban rahmatullah alaih dan Imam Abu Ya'la rahmatullah alaih. Baginda Rasulullah SAW bersabda, berzikirlah dengan zikir kamil. Orang-orang yang bertanya, apa zikir kamil itu? Beliau bersabda, yaitu zikir dalam hati. Riwayat-riwayat di atas menerangkan tentang keutamaan zikir khafi atau zikir dalam hati. Beberapa hadis lainnya menerangkan keutamaan zikir jahar atau zikir dengan suara nyaring, sehingga dikatakan gila sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Keduanya memiliki kelebihan dan keutamaan masing-masing menurut keadaan yang berbeda. Oleh sebab itu, para ulama pembimbing ruhani memilihkan zikir manakah yang sesuai bagi seseorang dan kapan waktu mengamalkannya.